Melalui podcast ini, Aba bisa memaparkan apa saja program-program unggulan yang dirancang untuk menunjang kerealisasinya perjanjian kinerja ini, Aba. Alhamdulillah, Madrasah Alia Negeri 2 Flores Timur dari tahun ke tahun terus berinovasi karena didukung oleh sumber daya manusia yang luar biasa. Madrasah meluncurkan program-program unggulan tambahan, diantaranya adalah kelas memanah, kemudian kelas musik, dan juga kelas tata busana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nanda, kembali lagi dalam acara podcast Bintai, Bincang Santai Mendual Flores Timur. Bersama saya, Aivia Adelia, selaku host pada Bintai kita kali ini. Sahabat Manda, terima kasih masih stay dan selalu mengikuti channel YouTube Mendual Flores Timur. Semoga sahabat Manda sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Sahabat Manda, by the way, saat ini kita sudah memasuki tahun ajaran baru dan setiap sekolah atau madrasah pasti punya program atau target yang dirancang untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah atau madrasah. Dan tentunya di Mandua Flores Timur menjadi salah satu madrasah yang pasti punya program atau target yang menjadikan Mandua Flores Timur menjadi lebih baik ke depannya. Nah, berbicara tentang target atau program, kira-kira target atau program apa saja sih yang dirancang untuk meningkatkan mutu pendidikan di Mandua Flores Timur? Kira-kira ada yang baru nggak ya? Sahabat Manda pasti penasaran kan? Sama nih, Aivia juga penasaran. Nah, untuk menjawab rasa penasaran kita, maka saat ini Aivia sudah bersama seorang narasumber hebat yang akan memberikan kita bocoran dan informasi terkait program atau target apa saja yang dirancang oleh Mandua Flores Timur pada tahun ajaran baru ini. Pasti penasaran lagi kan? Siapa sih narasumber hebat kita kali ini? Yuk, langsung kita sapa. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Abah hari ini? Alhamdulillah baik, semoga tim Manda Info melalui podcast juga sehat selalu, terkhusus buat Afia Adelia. Pasti dong, Abah. Oke. Alhamdulillah sebelumnya terima kasih banyak Abah dengan kesibukan Abah yang cukup padat di awal tahun ini. Abah bisa meluangkan waktunya agar hadir pada kesempatan kali ini. Insya Allah. Nah, sahabat Manda, kali ini saya bersama seorang leader hebat dan bijaksana, Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Flores Timur. Selain menjadi kepala madrasah, beliau juga merupakan salah seorang tokoh inspiratif bagi kami di madrasah. Amin. Sahabat Manda, seperti yang disampaikan awal tadi bahwa podcast kali ini kita akan bahas mengenai program atau target yang dirancang oleh Mandua Flores Timur pada tahun ajaran baru ini. Nah, Aba, berdasarkan informasi didapatkan bahwa Aba menghadiri dan menandatangani perjanjian kinerja di kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur bersama beberapa kepala madrasah lainnya. Mungkin Aba bisa jelaskan kepada kita dan sahabat Manda yang ada di rumah terkait perjanjian kinerja tersebut dan apakah perjanjian itu berupa kontrak kerja antar lembaga yang berisi tentang program-program kerja ke depannya atau bagaimana, Abah? Baik, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih banyak kepada tim Bintai Manda yang di-host oleh Afia Adelia pada kesempatan kali ini. Kesempatan ini merupakan kesempatan yang kedua kalinya saya berada di kursi panas ini dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu terkait dengan program kerja madrasah tahun 2025. Sebelum saya mengurai sedikit tentang perjanjian kinerja,
saya mengajak kepada kita semuanya untuk coba bertadabbur sebentar terkait dengan penciptaan alam semesta. Di mana Allah menciptakan alam semesta ini tentunya diawali dengan rencana yang begitu luar biasa, kemudian memberikan mandat kepada manusia sebagai khalifah di bumi untuk melaksanakan, memelihara alam semesta, kemudian pada akhirnya seluruh kegiatan, seluruh amal manusia tadi akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat nanti. Nah, tahapan-tahapan seperti itu kita sebut dengan manajemen. Kita sebut dengan manajemen. Nah, untuk perjanjian kinerja sendiri, itu adalah bagian dari manajemen itu sendiri. Jadi manajemen kalau diartikan secara sederhana adalah mengatur, mengelola, atau menata sesuatu untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Nah, sesuai dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18 itu Allah sudah mengingatkan kepada kita bahwa ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri kita memperhatikan sesuatu yang kita kerjakan dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Nah, ayat ini memberikan pesan kepada kita bahwa yang kita kerjakan itu akan kita pertanggungjawabkan dan itu adalah tahapan dalam manajerial atau manajemen seperti yang saya sebutkan tadi. Kembali ke perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja adalah tahap awal dari manajemen itu sendiri, di mana perjanjian kinerja artinya adalah kontrak kerja, seperti yang disampaikan tadi benar sekali, kontrak kerja atau pernyataan seorang pimpinan terhadap pimpinan di atasnya bahwa dia sanggup melaksanakan seluruh program kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal ini perjanjian kerja yang dimaksud adalah seluruh kegiatan dan program yang akan dilakukan oleh MAN 2 Flores Timur dalam kurun waktu 1 tahun di 2025. Memang benar bahwa beberapa hari kemarin kami sama-sama menandatangani perjanjian kinerja sebagai kontrak kerja di hadapan Kepala Kantor Kementerian Agama sebagai pimpinan di institusi Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur sebagai bentuk pertanggungjawaban dan ikrar kita bahwa kita siap untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang ada di madrasah yang kita cintai ini. Berarti setiap tahun ajaran baru, setiap madrasah harus melakukan perjanjian kinerja ya, Abah? Benar sekali. Nah, apakah perjanjian kinerja ini memiliki dasar hukum dan setiap kepala madrasah diwajibkan untuk membuat perjanjian kinerja atau bagaimana, Abah? Baik. Eh, Dasar hukum atau sumber yang mengikat kita dalam melaksanakan atau membuat perjanjian gereja, salah satu sumber nas itu yang saya sebutkan tadi di Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Selain itu juga masih ada lagi ayat-ayat Al-Quran yang memuat tentang manajemen itu sendiri, yakni di Quran surat As-Sajdah ayat 5, di mana Allah menyampaikan bahwa Dia yang mengatur seluruh urusan itu dari langit ke bumi, lalu dikembalikan lagi urusan itu kepadanya dalam kurun waktu tertentu. Jadi tahapan awalnya itu Allah mengatur seluruh alam ini, lalu seluruh makhluknya akan mempertanggungjawabkan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan khalifah di muka bumi ini, itulah sebagai tahapan-tahapan dalam manajemen. Nah, terkait dengan dasar yang ditetapkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, saya coba untuk menguraikan dua aturan saja.
dua aturan yang mengikat kita. Yang pertama adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Itu yang mengatur tentang sistem akuntansi kinerja instansi pemerintah. Jadi seluruh instansi yang bertanggung jawab terhadap pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menyusun perjanjian kinerja di setiap awal tahun. Yang kedua, dasar hukum yang kedua diperkuat oleh keputusan Menteri Agama Republik Indonesia sebagai institusi tertinggi kita nomor 702 tahun 2016 yang mengatur tentang perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan juga tata cara review laporan kinerja sebuah lembaga atau sebuah institusi. Dua dasar hukum itu yang mengikat kita dalam menyusun perjanjian kinerja di Madrasah Aliyah Negeri 2 Flores Timur. Oh iya, baik Abah. Selanjutnya, mohon maaf sebelumnya Abah. Saya penasaran nih dengan isi perjanjian kinerja. Beberapa hari lalu, saya mendapatkan soft file perjanjian kinerja yang dikirim oleh tim Humas Mandua Flores Timur. Nah, di dalam perjanjian kinerja tersebut, ada halaman yang berisi surat pernyataan perjanjian antara pihak pertama dan kedua. Lalu, halaman berikutnya ada juga yang berbentuk poin-poin. Barangkali Abah bisa menjelaskan dan menggambarkan terkait isi perjanjian kinerja tersebut. Baik, untuk dokumen perjanjian kinerja itu memuat 3 halaman, di mana halaman pertama memuat tentang perjanjian kinerja itu sendiri, yakni ada pihak yang membuat perjanjian, lalu ada pihak yang menerima perjanjian. Di mana untuk madrasah sendiri, perjanjian kinerja itu dibuat oleh kepala madrasah, disusun oleh kepala madrasah bersama stakeholder-nya, kemudian menandatangani di depan kepala kantor sebagai atasan langsung kepala madrasah. Nah, itu halaman pertama. Kemudian halaman kedua itu memuat tentang rencana hasil kerja dan juga berbagai indikator dengan berbagai indikator-indikatornya, dan juga halaman ketiga memuat tentang anggaran yang mendukung program dan kegiatan untuk tahun 2025. Oh iya, baik Abah. Nah, seperti yang Abah jelaskan tadi, ada beberapa poin yang saya tangkap. Nah, saya ingin bertanya terkait poin-poin yang Abah jelaskan. Di dalam perjanjian kinerja ada sasaran kegiatan, indikator kerja, serta target. Apakah setiap sasaran kegiatan disertai dengan indikator kerja pada perjanjian kinerja tersebut harus benar-benar terrealisasikan atau sesuai dengan kemampuan madrasah Abah atau ada target khusus Abah? Baik, dalam penyusunan perjanjian kinerja tentunya dilatar belakangi atau yang menjadi syarat itu adalah sumber daya yang ada di madrasah, di mana ada sumber daya manusia, sumber daya alam, dan juga sumber dana atau keuangan madrasah. Nah, untuk menyusun perjanjian kinerja ada beberapa unsur seperti yang disebutkan tadi, di antaranya sasaran kinerja adalah apa yang ingin kita capai. Kemudian di unsur kedua itu memuat tentang indikator, indikator kinerja. Indikator kinerja yang dimaksud itu adalah cara untuk mengukur sasaran kinerja tadi. Kemudian target adalah nilai yang hendak kita capai. Jadi dalam penyusunan perjanjian kinerja, target yang mau kita capai antara indikator yang satu dengan indikator yang lain itu tentunya berbeda, tergantung dari sumber-sumber pendukung yang seperti saya sebutkan di awal tadi. Oleh karena itu, maka madrasah juga harus mempertimbangkan secara matang untuk menyusun target. Jika targetnya terlalu tinggi, maka kemungkinan besar dalam pelaksanaan sasaran kinerjanya bisa saja tercapai, bisa juga tidak tercapai. Karena analisis kita tidak kuat di awal tahun anggaran.
Berarti setiap sasaran kegiatan, indikator kerja, bahkan target yang sudah dibuat dalam perjanjian kinerja tersebut diusahakan semaksimal mungkin untuk direalisasikan semua ya, Abah. Ya, Nah, berbicara mengenai realisasi dan tidaknya perjanjian kinerja ini, tentu ada program unggulan, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Nah, melalui podcast ini, Abah bisa memaparkan apa saja program-program unggulan yang dirancang untuk menunjang kerealisasinya perjanjian kinerja ini, Abah? Apakah ada gebrakan baru yang dirancang pada tahun ajaran ini untuk Mandua Flores Timur, Abah? alhamdulillah Madrasah Alia Negeri 2 Flores Timur dari tahun ke tahun terus berinovasi karena didukung oleh sumber daya manusia yang luar biasa, tenaga pendidik yang cukup baik, dan tenaga-tenaga pembimbing yang juga hebat, sehingga dari tahun ke tahun madrasah terus melakukan kreativitas. Salah satunya diantaranya adalah tahun 2025, madrasah meluncurkan program-program unggulan tambahan, diantaranya adalah kelas memanah, kemudian kelas musik, dan juga kelas tata busana. Alhamdulillah sudah berjalan secara baik di awal tahun 2025 ini. Insya Allah dari hari ke hari kita terus menambah fasilitas-fasilitas pengembangan diri siswa untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Alia Negeri 2 Flores Timur yang kita banggakan ini. Luar biasa ya, Mandua Flores Timur. Keren sih. Semoga apa yang diharapkan bersama dapat terrealisasikan dengan baik, Abah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, selanjutnya, Abah, terkait dengan perjanjian kinerja ini merupakan satu kesatuan dengan evaluasi kinerja, Abah. Apakah evaluasi kinerja itu merupakan bentuk pertanggungjawaban dari perjanjian kinerja yang telah dibuat, Abah? Ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita programkan akan kita pertanggungjawabkan tentunya. Apalagi Madrasah Alia Negeri 2 Flores Timur juga sebagai sebuah satker di bawah institusi pemerintah, yakni Kementerian Agama, maka berkewajiban akan mempertanggungjawabkan seluruh program kerja yang sudah direncanakan dan dilaksanakan kepada pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Oh iya baik Abah, berarti perjanjian kinerja ini nanti ditagih hasilnya lewat evaluasi kinerja. Ya, Dan hasil evaluasi kinerja itu akan berpengaruh terhadap mutu pendidikan di ya madrasah. benar sekali. Selanjutnya Abah, berdasarkan apa yang dipaparkan tadi mengenai perjanjian kinerja sampai program-program madrasah lainnya, apa harapan Abah selaku kepala madrasah untuk Mandua Flores Timur ke depannya, baik untuk madrasah, guru pegawai, serta peserta didik dengan program-program ke depannya? Kita terus berharap dan berikhtiar agar madrasah yang eh, sudah diwariskan ini menjadi madrasah yang bermutu, madrasah yang maju, dan madrasah yang dipercaya oleh masyarakat untuk menitipkan generasi-generasinya untuk dididik di madrasah ini. Saya sangat yakin, insya Allah madrasah ini menjadi madrasah yang eh, cukup terpercaya di lingkungan masyarakat, bukan hanya di Kabupaten Flores Timur, tapi di kabupaten-kabupaten sekitarnya. Baik, luar biasa. Saya secara pribadi sangat mengharapkan yang demikian seperti yang Abah sampaikan. Walaupun tinggal beberapa bulan lagi kami meninggalkan madrasah, namun harapan kami untuk Mandua Flores Timur menjadi lebih baik itu tetap ada. Semoga kedepannya Mandua Flores Timur tetap jaya, sukses, dan tetap bersinar di Bukit Peradaban Lama Kira, seperti tema peringatan satu dekade Mandua Flores Timur beberapa tahun lalu, yaitu Born to Shine, terlahir untuk bersinar. Dan begitupun sahabat Manda dimanapun berada, semoga punya harapan yang sama untuk Mandua Flores Timur ke depannya. Amin. Amin. Baik, sahabat Manda, tidak terasa kita berada di akhir perbincangan. Sekali lagi, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan untuk hadir pada podcast kali ini, Abah. Terima kasih juga.
Dan juga terima kasih sahabat Manda sekalian serta tim Humas Mandua Flores Timur yang sangat luar biasa memberikan pelayanan kepada publik. Baik, saya Ivy Adelia selaku host podcast Bintai kita kali ini pamit undur diri bersama narasumber Abah Kepala Madrasah. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe sahabat Manda. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi Eh, wabarakatuh.